Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan belajar pencatatan manual tentang mengelola entry jurnal. Sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu petunjuk dari soal tersebut, kemudian kebijakan akuntansi, dan juga periksa lembar jawab yang harus kita sediakan. Lembar kerja yang harus disediakan untuk mengelola jurnal yaitu yang pertama adalah purchase journal, kemudian ada sales journal, kemudian general journal, cash receipt journal, cash payment journal, petty cash, inventory card, subsidiary ledger account receivable, subsidiary ledger account payable, serta list of subsidiary ledger dan inventory card. Kemudian jika lembar jawab sudah disediakan, maka langkah berikutnya adalah memposting dari saldo piutang dagang, saldo utang dagang, dan juga saldo persediaan barang dagangan ke dalam masing-masing buku besar pembantu dan juga inventory card. Pertama kita posting untuk saldo piutang dagang atas nama JBLX tertanggal 1 Desember 2018. Description-nya adalah balance, kemudian referensi di checklist, kemudian karena ini saldo piutang, maka saldonya disimpan di balance debit. Lakukan hal yang sama untuk digital LX dan juga customer yang lainnya. Semuanya saldonya per tanggal 1 Desember dan disimpan di debit, masing-masing nominalnya sesuai yang tertera di soal. Kemudian jika semua untuk customer sudah dimasukkan, berpindah ke saldo awal utang per tanggal 1 Desember 2018. Yang pertama adalah PT Sahabat Jaya. Karena ini saldo utang, maka balance-nya disimpan di kredit. Lakukan hal yang sama juga untuk semua saldo awal utang. Kemudian jika sudah saldo awal utang, kita berpindah ke saldo awal persediaan barang dagangan, yaitu di inventory card. Untuk masing-masing item persediaan, yang pertama adalah HP Pavilion 14, tertanggal 1 Desember. Karena ini adalah persediaan awal barang dagang, maka disimpan nominalnya di balance dengan kuantitas unitnya adalah 20 unit dengan price atau harga per unitnya 16 juta dan jumlahnya adalah 320 juta. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk Dell Inspiron 15, tanggal 1 description-nya balance dan di balance saldonya adalah 16 unit dengan harga 12.500.000 dan juga totalnya 200 juta. Kemudian jika sudah, maka kita dapat langsung melakukan entry jurnal dari dokumen transaksi 1. Di situ terlihat bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12/1 dibayarkan kepada karyawan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Karena ini adalah bukti pengeluaran kas, maka dicatat di jurnal Cash Payment Journal. Isikan tanggalnya 1 Desember 2018, kemudian evidence number-nya diisi dengan BKK 12/1, description-nya diisi karyawan, kemudian di debit, akun yang digunakan adalah karena ini pembayaran gaji karyawan bulan November, maka debitnya adalah expense payable karena termasuk pembayaran hutang beban. Kemudian akun number diisi dengan nomor akun untuk expense payable yaitu 2/1200 dengan jumlah total pembayarannya 2.500.000 dan di kreditnya adalah cash in bank.
Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 2 yaitu voucher kas kecil untuk percetakan kemenangan. Keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Karena ini voucher kas kecil, maka kita di jurnal ke petty cash journal. Kemudian tanggalnya diisi tanggal 2 Desember dengan evidence numbernya V12 strip 1 dengan description-nya adalah percetakan kemenangan. Dan akun yang didebit adalah advertising expense dengan nomor akun 6 strip 1000, totalnya 675.000 dan dikredit pasti petty cash dengan jumlah total 675.000. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 3, bukti penerimaan kas dari JBLX untuk pelunasan faktur. Karena ini bukti penerimaan kas dari customer, berarti ini pelunasan piutang. Maka masuk ke cash receipt journal tanggal 3 Desember 2018, evidence numbernya BKM 12 strip 1 dengan description-nya JBLX. Kemudian referensi diisi dengan nomor customernya yaitu C001 dan di debit pasti cash in bank karena kita menerima uang. Kemudian di kreditnya adalah account receivable karena piutang kita kepada JBLX berkurang. Kemudian karena ini berhubungan dengan customer, maka kita masukkan juga langsung diposting ke subsidiary ledger untuk JBLX, pengurangan atas account receivable-nya di tanggal 3 Desember, description-nya adalah BKM 12 strip 1, kemudian referensi diisi dengan CRJ strip 1, yaitu asal dari jurnal cash receipt journal. Kemudian tadi di cash receipt journal adalah account receivable-nya di sebelah kredit. Maka kita di subsidiary ledger-nya dipindahkannya juga diposting ke kredit sebesar nominalnya 34.100.000 sehingga balance-nya menjadi 0. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi 4. Di dokumen transaksi 4 ada voucher kas kecil lagi kepada kantor PLN dan PT Telkom untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Maka kita catat ke petty cash journal. Tanggalnya adalah 4 Desember 2018 dengan evidence numbernya V12 strip 2. Kemudian description-nya adalah kantor PLN dan PT Telkom dengan akun di debit, expense payable, dan nomor akun 2 strip 1200 dan totalnya 975.000 dan di kreditnya pasti petty cash. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 5 yaitu ada faktur kopi. Nah, untuk faktur ini pasti menandakan kredit, sedangkan kopi ini menandakan penjualan. Jadi faktur kopi ini artinya penjualan kredit. Karena ini adalah penjualan kredit, maka dicatat di sales journal. Date-nya diisikan tanggal 6 Desember dengan invoice numbernya F12 strip 1 dan description-nya diisi digital LX atau nama customer-nya. Kemudian referensi diisi nomor kartu customer-nya yaitu C002 dan di debit account receivable sebanyak jumlah totalnya yaitu 286 juta. Kemudian di kredit sales of merchandise sebesar total harga yaitu 260 juta dan di kredit PPN outcome sebanyak PPN-nya yaitu 26 juta rupiah sehingga balance antara debit dan kreditnya. Kemudian karena ini sales journal ada akun receivable, maka kita harus posting langsung ke subsidiary ledger untuk digital LX tertanggal 6 Desember. Description-nya adalah F12 strip 1, referensi diisi dengan asal jurnalnya yaitu sales journal SC strip 1. Karena di sales journal akun receivable berada di debit, maka kita pindahkan juga di subsidiary ledger-nya di debit sebesar 286 juta rupiah sehingga balance-nya bertambah, tadinya saldo 28.600 ditambah dengan 286 juta menjadi 314.600.
Kemudian kita lanjut karena ini adalah penjualan sehingga mengurangi persediaan, maka masuk juga ke inventory card di tanggal 6 Desember, evidence number-nya F12 strip 1, kemudian description-nya diisi dengan sales. Karena penjualan maka barang kita keluar jadi disimpan di out untuk unitnya 9 unit untuk HP Pavilion dengan harga per unitnya 16 juta. Awas ya, bukan 18 juta, tapi 16 juta karena ini adalah harga pokok di kartu persediaan. Sehingga total barang yang keluar untuk HP Pavilion yaitu 114 juta. Kemudian di balance diisikan unitnya, tadinya kita punya saldo 20 dan keluar 9, maka saldo tinggal 11 unit dengan harga yang sama 16 juta. Kemudian jika sudah, kita masuk ke Dell Inspiron 15, masih di tanggal yang sama 6 Desember, evidence number-nya F12 strip 1. Kemudian description-nya sales dan di out juga 7 unit dengan harga 12.500.000. Kemudian totalnya adalah 87.500.000. Kemudian di balance karena kita punya saldo 16, kemudian dijual 7, maka sisanya 9 unit dengan harga yang sama 12.500.000 dan totalnya 112.500.000. Kemudian jumlah total yang keluar dijumlahkan dan dipindahkan atau dicatat ke General Journal, yaitu mencatat harga pokok penjualan. Tanggal yang sama 6 Desember, evidence number-nya diisi F12 strip 1 karena harga pokok penjualan yaitu debitnya cost of goods sold dan dikreditnya merchandise inventory. Saldo di debit 231.500.000 dan di kredit pun sama. Ini adalah harga dari total barang yang keluar per tanggal 6 Desember 2018. Jangan lupa untuk mengisi pos referensi nomor akun untuk tanggal 6 COGS yaitu 5 strip 1100 dan merchandise inventory dengan nomor 1 strip 1500. Kemudian lanjut ke dokumen 6. Di dokumen 6 ada bukti pengeluaran kas kepada PT Margonda untuk pelunasan faktur, maka kita catat ke Cash Payment Journal. Kemudian isikan date-nya tanggal 6 Desember 2018 dengan evidence number-nya BKK 12 strip 2 dan description-nya adalah PT Margonda. Kemudian referensi diisi dengan nomor kartu dari supplier. Kemudian karena ini adalah pelunasan faktur, jadi pembayaran utang, maka utang kita berkurang, jadi account payable di debit sebanyak 28.600.000 dan karena kita membayarkan kepada supplier, maka cash in bank kita juga berkurang, maka di kredit 28.600.000. Kemudian karena ini adalah pembayaran utang, ada hubungannya dengan buku besar pembantu utang, yaitu atas nama PT Margonda di tanggal 6 Desember, description-nya adalah BKK 12 strip 2, kemudian referensi diisi dengan asal jurnalnya yaitu Cash Payment Journal strip 1. Di Cash Payment Journal ada akun payable-nya di sebelah debit, maka diposting ke subsidiary ledger-nya pun di sebelah debit 28.600.000. Maka karena kita punya saldo kredit 28.600 dan dibayar tanggal 6 28.600, maka balance-nya menjadi 0. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 7. Di dokumen transaksi 7 ada nota kredit kopi. Nah, nota kredit ini berhubungan dengan tanggal 6. Di tanggal 6 kita ada penjualan kepada Digital Elex. Jadi ini adalah retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan kita catat terlebih dahulu ke inventory card.
Di inventory card untuk HP Pavilion di tanggal 7 Desember 2018, evidence number-nya adalah NK12-1 dengan description-nya adalah sales return. Karena ini adalah retur penjualan, maka barang yang tadinya kita jual masuk kembali kepada kita, maka disimpan di in sebanyak 2 unit untuk HP Pavilion dengan price-nya 16 juta per unitnya, sehingga totalnya adalah 32 juta. Kemudian di balance, karena kita punya saldo 11, kemudian masuk lagi 2, maka saldo kita akan bertambah menjadi 13 unit dengan price-nya 16 juta, sehingga totalnya adalah 208 juta. Lakukan hal yang sama juga untuk Dell Inspiron 15 pada tanggal 7 Desember 2018, evidence number-nya NK12-1, kemudian description-nya adalah sales return, disimpan di in 1 unit untuk harga 12.500.000 sehingga totalnya adalah 12.500.000. Kemudian di balance-nya kita tadinya punya saldo 9 unit, karena masuk 1 jadi saldo kita bertambah jadi 10 unit dengan harga 12.500.000 per unit, dan sehingga totalnya adalah 125 juta rupiah. Kemudian lanjut ke general journal untuk mencatat sales return per tanggal 7 Desember 2018. Kemudian invoice diisi NK12-1, kemudian description-nya adalah sales return di debit, kemudian di debit masih dengan PPN outcome, kemudian di kreditnya adalah account receivable karena piutang kita berkurang. Kemudian jangan lupa pos referensi nomor akun diisi, dan saldo debit untuk sales return adalah sebesar total harga, yaitu 50 juta rupiah. Kemudian PPN outcome sebanyak PPN-nya yaitu 5 juta rupiah, dan account receivable sebanyak jumlah total dari sales return ditambah dengan PPN outcome, yaitu 55 juta rupiah. Kemudian karena ini sales return, maka kita juga harus mencatat harga pokok barang yang kita terima kembali, yaitu dengan mendebit akun merchandise inventory dan mengkredit akun cost of goods sold. Untuk besarannya yaitu jumlah dari yang kita terima yang ada di inventory card. Untuk HP Pavilion dan juga Dell Inspiron yang ada di in per tanggal 7 Desember 2018, yaitu 12.500.000 ditambah 32 juta. Karena ini adalah transaksi retro penjualan, maka ada hubungannya dengan pengurangan piutang kepada Digital Elex per tanggal 7. Maka diposting ke buku besar pembantu atas nama Digital Elex per tanggal 7 Desember, deskripsinya NK12-1, karena tadi di account receivable di general journal-nya ada di sebelah kredit, maka diposting juga di sebelah kredit 55 juta sehingga balance-nya akan berkurang. Jadi 259.600.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi 8. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada toko super untuk pembelian perlengkapan toko. Maka masuk ke petty cash journal per tanggal 9 Desember, evidence number-nya V12-3, kemudian description-nya adalah toko super dengan akun di debit karena ini pembelian perlengkapan, maka store supplies. Akun numbernya diisi dengan akun number 1/1600, totalnya 900.000 rupiah di debit dan di kreditnya pasti petty cash 900.000 rupiah. Kemudian lanjut dokumen transaksi 9.
Dokumen transaksi 9 adalah bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Sahabat Jaya untuk pelunasan faktur tertanggal 23 November. Maka masuk ke Cash Payment Journal pertanggal 9 Desember. Evidence numbernya BKK 12 strip 3, description-nya adalah PT Sahabat Jaya dengan nomor referensinya adalah S001. Karena ini pelunasan faktur, maka utang kita berkurang, maka di debit 23.100.000 dan kas kita juga berkurang, di kredit 23.100.000 rupiah. Karena ini ada hubungan dengan account payable, maka kita posting juga ke subsidiary ledger atas nama PT Sahabat Jaya di sebelah debit karena utang kita berkurang. Pada tanggal 9 Desember, deskripsinya adalah BKK 12 strip 3 dengan referensinya Cash Payment Journal di debit 23.100.000 sehingga balance-nya akan menjadi 0 karena saldo utang kita berkurang. Kemudian lanjut ke dokumen 10, yaitu ada faktur asli karena tidak ada tulisan kopi. Nah, faktur ini seperti yang sudah dijelaskan adalah terjadinya kredit, sedangkan asli atau kopinya menentukan penjualan atau pembelian. Karena ini adalah asli, jadi faktur asli ini adalah pembelian kredit. Sehingga kita catat ke purchase journal. Date-nya diisi 10 Desember 2018 dengan invoice number-nya adalah F05, kemudian description-nya adalah PT Margonda, dan referensi diisi dengan nomor supplier-nya yaitu S003. Kemudian di debit merchandise inventory sejumlah barang yang kita beli yaitu 301 juta dengan PPN income adalah 30.100.000 rupiah sehingga akun payable kita sebanyak jumlah totalnya yaitu 331.100.000 rupiah. Kemudian karena kita ada account payable, maka berhubungan dengan buku besar pembantu di subsidiary ledger atas nama PT Margonda di sebelah kredit per tanggal 10 Desember 2018 dengan deskripsinya F05, referensi diisi purchase journal atau PJ strip 1 dan diposting kredit sebanyak 331.100.000 sehingga balance-nya akan menjadi 331.100.000 rupiah. Kemudian karena ini adalah pembelian maka ada hubungannya dengan inventory card sehingga kita lanjut ke inventory card untuk mencatat pemasukan atas barangnya per tanggal 10 Desember. Evidence numbernya F05 dengan description-nya purchase, di-in sebanyak 11 unit untuk HP Pavilion dengan harga 16 juta rupiah, masih sama sehingga totalnya menjadi 176 juta rupiah. Kemudian di balance karena kita punya saldo 13, kemudian masuk 11 sehingga balance-nya bertambah menjadi 24 unit dengan harga yang sama 16 juta rupiah, totalnya 384 juta rupiah untuk HP Pavilion. Kemudian lanjut ke Dell Inspiron per tanggal 10 Desember dengan evidence numbernya F05 dan description-nya purchase. Masih sama di-in sebanyak 10 unit untuk harga 12.500.000 sehingga totalnya adalah 125 juta rupiah. Dan di balance kita punya saldo 10, kemudian beli 10, jadi saldo akhir kita ada 20 unit dengan price-nya 12.500.000 dan jumlah untuk Dell Inspiron menjadi 250 juta rupiah.
Demikianlah untuk video kali ini tentang mencatat jurnal manual dari dokumen transaksi 1 sampai dokumen transaksi 10. Semoga video ini bermanfaat dan jika bermanfaat silakan di-like, di-subscribe, di-komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.